Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi dari mata kuliah kepemimpinan. Sebelum memulai materi yang kami sampaikan, sebaiknya kami memperkenalkan diri. Saya Yusuf Sijabat sebagai moderator. Kawan saya Raisa Sandira Sarani. Saya Hafizah. Saya Kesejahteraan. Di sini kami akan membahas konsep teoritis, fungsi-fungsi manajemen dan kepemimpinan. Materi-materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama konsep teoritis, fungsi-fungsi manajemen, konsep teoritis manajemen, konsep teoritis kepemimpinan. Yang pertama yaitu konsep teoritis. Konsep teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anak saya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Pertama, fungsi perencanaan atau planning adalah kegiatan yang membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kedua, keorganisasian atau organizing adalah kegiatan peraturan tentang sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan rencana yang direncanakan dan mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau directing adalah fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan secara optimal dan menciptakan yang sehat, dinamis, dan sebagainya. Fungsi pengendalian adalah kegiatan yang menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dilakukan, kemudian membuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep teoritis manajemen. Yang pertama yaitu teori administrasi ilmiah, yaitu dikembangkan oleh Frederick Taylor. Teori ini menekankan pada analisis dan perbaikan proses kerja untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu ada teori organisasi klasik. Nah, teori ini melibatkan konsep manajemen oleh Henry Fayol yang mengidentifikasi 5 fungsi manajemen. Manajemen utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan juga pengawasan. Yang ketiga, teorinya adalah teori hubungan manusia. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori administrasi ilmiah. Teori ini menekankan peran penting hubungan antar individu dalam organisasi. Yang keempat itu teori struktur organisasi. Teori ini berfokus pada desain struktur organisasi, termasuk bagaimana wewenang, tanggung jawab, komunikasi diatur dalam suatu organisasi. Yang kelima, di sini ada teori manajemen strategis. Nah, teori ini berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Ini mencakup analisis lingkungan eksternal dan juga internal, serta pengembangan strategi jangka panjang. Yang keenam, ada teori kepemimpinan dan pengembalian keputusan. Teori ini memeriksa peran pemimpin dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi orang lain dalam organisasi. Yang ketujuh, teori manajemen sumber daya manusia. Teori ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk pengembangan, motivasi, dan pengelolaan karyawan. Yang kedelapan ada teori manajemen proyek. Ini adalah teori yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek-proyek dalam organisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa konsep teoritis dalam kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan situasional. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin yang efektif harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi yang berbeda. Salah satu contoh teori ini adalah teori Hasse-Blanchard tentang kepemimpinan situasional. Yang kedua, teori kepemimpinan transformasional. Teori ini menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi dan mengubah bawahan mereka. Pemimpin transformasional mendorong inovasi, visi, dan pengembangan pribadi bawahan. Selanjutnya, teori kepemimpinan Stefan. Teori ini berfokus pada konsep
bahwa pemimpin seharusnya melayani dan memenuhi kebutuhan bawahan mereka. Pemimpin servan memprioritaskan kesejahteraan dan perkembangan bawahan. Keempat, teori kepemimpinan karismatik. Teori ini menekankan kemampuan kepemimpinan untuk mempengaruhi dan menginspirasi bawahan mereka melalui daya tarik pribadi, visi, dan integritas. Yang kelima, teori kepemimpinan Louisa Freire. Konsep ini menggambarkan pemimpin yang memberikan kebebasan dan otonomi penuh kepada bawahan mereka untuk mengambil keputusan. Ini cocok untuk situasi di mana bawahan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Ini sebutnya teori kepemimpinan keterampilan. Konsep ini mengidentifikasi berbagai keterampilan yang diperlukan oleh pemimpin, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan keterampilan interpersonal. Yang terakhir, teori kepemimpinan transaksional. Teori ini menekankan penggunaan insentif dan hukuman untuk mengarahkan dan memotivasi bawahan. Pemimpin transaksional berfokus pada pertukaran dalam pemimpinan bawahan. Oke, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok 7, kami persilakan. Baiklah, saya dari kelompok 7 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 8. Tadi kalian sudah menjelaskan yaitu kepemimpinan transformasional. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih contoh kepemimpinan transformasional itu? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaan dari kelompok 7 akan dijawab oleh saudara Saiful. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7, contoh kepemimpinan transformasional. Contohnya itu saat manajer memberikan ruang bagi para bawahannya supaya dapat berkreasi sebaik-baiknya. Dan juga manajer juga sering memberikan dorongan kepada bawahannya untuk bersemangat dan antusias dalam bekerja serta membangun hubungan yang dekat secara emosional. Begitulah jawaban dari kelompok kami. Jika ada saran, kembalikan kepada kelompok 7. Baiklah, saya akan memberikan penilaian kepada kelompok 8 atas presentasi tadi. Saya akan menilai yang pertama dari kokannya. Saya memberikan nilainya 19 karena pembawaannya sudah bagus, tetapi terlalu melonjak terhadap PPT. Yang kedua, penilaian terhadap PPT-nya saya kasih 22 karena PPT kelompok 8 sudah bagus, menarik dan unik. Yang ketiga, kerjasama tim. Saya memberikannya 20. Kerjasama tim pada kelompok 8 sudah baik karena semua ikut serta dalam menjelaskan. Yang terakhir, isi BPT. Saya memberi nilainya 20. Alasannya, isi materi kelompok 8 sudah lumayan lengkap dan juga mudah dipahami. Itulah penilaian dari kelompok kami. Terima kasih. Dan nilainya 81. Terima kasih penilaian dari kelompok 7. Kami akhiri presentasi kami. Jika ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Atas perhatian teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.